Karena tadi anak remaja pacaran putus. Anak pacaran sekarang tidak disebut pacaran kalau nggak hidup bersama. Aku tahun yang lalu Satpol PP menangkap 20 anak SMP SMA pacaran di hotel. Bu, kalau pacaran di hotel ngapain? Rapat. Dan mereka pintar Bapak Ibu. Begitu dilihat di buku tamunya hotel, nggak ada yang mau satu kamar berdua. Mereka pesan kamar masing-masing, makanya nggak ketahuan. Bahkan ada yang masuk pagi, masuk siang, masuk sore ke dalam hotel itu, jadi nggak ketahuan. Kan ada WA, aku kamar sekian, betul nggak? Jadi lagi dari sama Satpol PP itu seperti itu. Mudah-mudahan bukan hanya kita ya. Jaga kita, jangan sampai kemudian mereka seperti itu. Baik, berikutnya. Dengan gampangnya HP sekarang anak bayi udah punya, betul? Bayi sekarang udah punya HP. Maka pornografi bisa masuk sekarang ke anak-anak. Saya kasih tahu, Tanjung Sewu anak kelas 4 SD bawa ke sekolah HP-nya, dititip ke kali-kali pentol, nanti istirahat diambil, nanti pulang diambil. Dia jualan link porno ke temannya. Kalau dikirim satu link itu 1.000. Kalau nggak punya HP atau takut nanti ketahuan mamanya, dipakai HP dia 2.000. Anak kelas 4 SD. Kalau nggak salah tahun yang lalu ya, kira-kira seperti itu. Maka cek anak-anak kita hati-hati. Oke, lanjut. Maka stop pornografi. Berikutnya, Kalimantan Utara ini termasuk kadar obatnya tinggi, Bapak Ibu. Maka jangan berpikir itu kan masih biasa. Anak kita dari situ kita kasih tahu, jangan sampai mereka seperti itu. Mungkin mereka tidak minum obat-obatan ini, tapi mereka menghirup lem, menghirup bensin, menghirup pertamax, ngoplos Ratindeng sama obat batuk, Omix. Ya, obat-obatan yang mengandung alkohol itu kan kalau dikumpulin alkoholnya jadi banyak. Nah, kira-kira seperti itu yang sering ditangkap sama Satpol PP. Maka Bapak Ibu, sekarang ada peraturan nggak boleh anak kecil beli lem. Bapak-bapak yang harus lem, Bapak untuk tukang kan, anak-anak tidak diperbolehkan. Ya, ini Bapak Ibu. Tapi sekarang tren anak mabuk sekarang bukan pakai lem lagi. Ini benda ini kalau dikonsumsi itu bikin mabuk 10 kali lipatnya loh Bapak Ibu. Apa itu? Mari kita lihat. Apa Bu? Tahu ini? Ini apa namanya? Roti tawar. Benda ini mengandung wonder gel. Wonder gel itu menyerap cairan ada bentuknya jelly, betul nggak? Itu kalau direbus, efek mabuknya 10 kali lipat lem Bapak Ibu. Saya tahu dari mana? Saya 2 tahun berturut-turut jadi narasumber BNN Kalimantan Timur. Apa itu BNN? Badan Nasional Narkotika. Dari mereka saya dapat cerita, anak mabuk zaman sekarang pakai softtek. Nah, kalau ada cowok bawa softtek itu bukan gaya cowok, bukan. Tapi untuk mabuk, beli murah softtek itu. Ya, awal munculnya dari Belitung. Tuh, mabuk rebusan pembalut. Dan menurut mereka, pembalut yang paling tokcer itu adalah pembalut bekas. Mereka mabuknya bisa lebih lama. Maka ibu-ibu kalau habis selesai itu, tolong buangnya jangan sembarangan. Anjing aja suka, dibawa lagi kemana-mana. Karena jadinya mabuk juga. Ya Allah, makanya ibu tolong dibersihin, dicuci yang bagus, baru juga masak. Asal juga kali-kali tukang sampah aja yang beli duluan. Ya, maka Bapak Ibu hati-hati. Di beberapa sekolah saya ngisi seperti ini SMP, saya cerita begini, kemudian guru-guru bilang nggak mungkin nampak di sekolah kami ada sebuah SMP jauh di sana, nggak mungkin lah, ya nggak apa-apa kalau memang nggak mungkin. Tapi sekali waktu per 3 bulan tolong dirazia HP-nya anak. Kemarin saya sudah cerita ternyata ketemu, ya ada anak-anak yang di HP-nya ada film porno, bahkan foto pacarnya nggak pakai baju, cuma lihat dada doang, ada ternyata. Ada juga yang bawa PKB di tasnya, alasannya mamanya nyuruh. SD memang belum, tapi kita perlu jaga dari SD. Sudah nggak terbiasa dengan itu. Ajarkan anak-anak kita jangan gampang mau dipegang badannya. Kalau sudah agak gede, kelas 4 ke atas itu sudah mulai besar badannya. Jangan mau dipegang gurunya, jangan mau dipegang orang lain, gitu ya. Sudah harus mulai ngerti bahwa ingat nak, kalau ada orang pegang inimu nggak boleh, pegang inimu nggak boleh, pegang pahamu nggak boleh. Bilang gitu, lari nak atau lawan, walaupun itu guru. Kira-kira gitu. Nah yang kasihan di olahraga. Dulu kan melatih berguling, kalau nggak megang kayak apa? Kira-kira ya,
Nah, maka perlu diatur juga gimana caranya, kira-kira gitu ya. Baik. Berikutnya generasi melambai. Sekarang lagi tren anak-anak yang melambai. Tahu melambai ini ya? Melambai itu apa ya? Jadi begitu ya, laki-lakinya, perempuannya, ini. Nah, ini harus hati-hati dari kecil ya. Kemudian nih self harm. Ya, self harm itu adalah tidak menyakiti tubuh kayak gini. Dulu kan saya temukan ada 3 anak perempuan yang melakukan ini. Tangannya diiris-iris Bapak Ibu. Pakai pisau cutter, pakai jarum pentul, pakai silet, atau yang paling sederhana pakai kertas HVS yang baru. Itu kan bisa melukai. Itu tren kan? Awalnya muncul dari Korea. Anak yang dinecor lalu yang mereka menirukan. Kenapa mereka melakukan itu? Mereka merasa bukan anaknya orang tuanya. 3 anak yang seperti ini adalah anak-anak yang sering dimarahi sama bapaknya, dipukul, disiksa lah kalau salah sedikit. Salah satu anak yang pernah saya tanya, kenapa kamu melukai tubuhmu? Sakit nggak? Enggak sakit. Dan betul-betul saya coba, pakai apa biasanya? Pakai jarum di jilbabnya itu. Coba pinjam di sini. Saya coba gores beneran Bu. Dia nggak merilis sama sekali, santai aja. Karena sudah terbiasa dia melakukan itu. Bagi dia sudah terbiasa. Maka saya tanya, kenapa kalau kali ini? Aku tuh Pak, sama ayahku tuh nggak disayang kayaknya. Kenapa? Mungkin aku bukan anaknya. Kenapa? Saya tuh sering dipukul, malah sedikit ditendang, malah sedikit ditampar. Terakhir kemarin itu Pak, saya mau berangkat sekolah, saya mandi, lupa bawa handuk. Saya lihat sama ibu, Bu, handukku ketinggalan. Dan buka pintu bapaknya dan anaknya dihajar di taman. Tampar berkali-kali mukanya. Pak, Bu, anak perempuan dihajar sama bapaknya, itu harga dirinya jatuh. Orang yang harus melindungi dia malah menghajar dia. Betul nggak? Fitnah dia stres. Akhirnya dia lampiaskan dengan begitu. Paling jelas kalau mau mati bagaimana? Yang dia mati saja daripada dia kali disiksa sama ayah. Anak yang seperti ini tidak akan percaya diri ketika menikah. Bapak Ibu takut disiksa sama suaminya. Kalau kau nanti dapat suami yang jahat, dia pasti mudah disiksa dan akan nggak berani membela. Saya pernah ketemu seorang ibu di acara arisan, saya diundang isi arisan juga. Ada ibu tuh mukanya benjol-benjol Pak, bekas luka-luka. Lalu teman yang lain menanyakan, Pak, apa hukumnya seorang suami yang suka mukul istrinya? Saya kaget. Apa? Saya lihat orangnya kayaknya, oh ibu, saya tunggu semua orang pergi, pulang saya terakhir nggak pulang, saya ngobrol sama ibu itu. Ibu, kalau memang ibu sering dipukuli suami, khawatir nanti mati, minta cerai saja boleh kok, daripada meninggal dunia betul nggak? Tapi apa kata ibu itu? Kalau saya nanti minta cerai, anak-anak saya ngasih makan siapa? Sudahlah dengan nasib saya, tuh. Saya juga dari waktu kecil juga sering dipukul sama ayah saya. Bapak Ibu, hati-hati yang suka mukul anak kita nanti tidak punya percaya diri, Bapak Ibu. Ya, baik, saya lanjutkan. Berikutnya, anak kita itu medsos oriented, ya, hidupnya penuh dengan medsos. Mungkin kita nggak kenal. Dulu orang dihidangkan makanan, sebelum makan kita ngapain Bapak Ibu? Berdoa. Sekarang sebelum makan ngapain Bapak Ibu? Ceprek. Alhamdulillah, akhirnya sebelah yang kuimpikan bisa pulang. Upload, itu kan? Ya Allah. Nah, ini anak-anak kalau nggak jelek, bingung. Ini contohnya. Anak SMA sekarang nggak kayak kita dulu, Bu. Kita istirahat dulu masih sempat kejar-kejaran kayak film India. Ya, masih sempat ya bermain-main lah gitu ya. Sekarang nggak sempat, mereka duduk aja sibuk dengan HP-nya masing-masing. Ya. Sampai di rumah pun begitu, main jalan-jalan nggak puas. Naik motor, masih juga main HP, ya.